Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya harap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apa. Mungkin karena adanya pandemi corona ini, Anda semua eh, merasa stres ya, karena banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen yang tidak mau tahu urusan mahasiswa. Nah, pada mata kuliah statistik, saya tidak akan membebani Anda dengan tugas yang berjiben-jiben itu, yang macam-macam enggak. Cukup nanti Anda mengikuti panduan ini saja, mengerjakan sesuai dengan arahan saya, udah itu aja, nggak usah macam-macam. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai data abnormal. Jadi olah data itu ada dua macam. Yang pertama, bila datanya normal, maka kita menggunakan statistik parametris yang sudah kita pelajari sebelumnya pada tutorial-tutorial sebelumnya. Kemudian, apabila datanya tidak normal, maka akan kita gunakan rumus-rumus non-parametris. Seperti itu. Pada kesempatan kali ini, nanti saya akan memberikan ada 4 di sini, korelasi, komparasi, efektivitas 2 kelas, dan efektivitas 1 kelas. Akan memberikan tutorial itu, tapi datanya abnormal semua, atau datanya tidak normal semua. Seperti itu. Baik, langsung saja. Kita akan langsung mulai dengan yang korelasi. Sebelum kita mengeksekusi yang bagian olah datanya, terlebih dahulu seperti biasa kita harus mencari deskriptif statistik, di mana terdapat dua hal di sini, yaitu central tendency atau pengukuran gejala pusat dan juga dispersion atau sebaran. Untuk mean sama dengan average. Anda mungkin sudah paham dengan atau sudah familiar dengan yang deskriptif statistik ini. Karena pada tutorial-tutorial sebelumnya sudah kita bahas mengenai deskriptif statistik. Oke. Untuk median kita langsung saja. Ini diedit. Median mode. Kemudian ada max, ada min, dan juga ada sum. Terus standar deviasi, varians, kuadrat, standar deviasi. Kemudian yang terakhir ring adalah max dikurangi min. Oke, kita copy aja untuk yang seperti yang ini. Jadi kita akan mencari korelasi antara vocabulary mastery dengan English Indonesian Translation Ability pada semester 4 di BI UMP. Jadi hipotesisnya nanti hipotesis nullnya atau HO-nya tidak ada korelasi. Kalau hipotesis alternatifnya ada korelasi, sama seperti yang rumus parametris seperti itu. Ini nilai-nilai dari vocabulary, ini nilai-nilai dari English Indonesian Translation Ability. Oke, nah yang berikutnya adalah inferential statistik. Kita mulai dengan normalitas, sama seperti yang panduan-panduan terdahulu, sama dengan ini data max sama dengan data min. Untuk perpanjang kelasnya, data max dikurangi data min bagi 6. 7,83 kita bulatkan menjadi 8 ya. Oke, kemudian kita membuat kelas intervalnya. Mulai dari data minimal 43 tambah 8 50 piro ya? Tambah 8 berarti 51 ya.
51, 52 tambah 8, 60. 61 tambah 8, 69. Kemudian 70 tambah 8, 78, 79 tambah 8, 87, 88 tambah 8, 96. Oh, 52 ini seharusnya ya, salah. Saya salah nih, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Oh, benar. Oke, untuk FO-nya sendiri ini saya berikan sedikit trik ya. Kemarin kan kita sudah menghitung tapi manual gitu. Tapi sekarang kita coba mau dengan menggunakan rumus otomatis menggunakan count if hitung jika. Ini lebih efektif, lebih cepat. Nah, seperti ini. Count if rank kriteria dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian kita copy saja. Nah, di sini ada cara count if hitung jika, kemudian untuk ringnya itu Anda blok dari dari atas sampai bawah sini. Ini ringnya yang kita mau hitung jikanya itu, koma, kemudian ini diberikan tanda petik gunanya untuk nanti membatasi. Jadi yang mau dihitung itu dari ring berapa sampai ring berapa. Jadi di sini nanti hitung jika nilai antara 43 sampai 51. Seperti itu. Itu rumusnya. Oke. Di sini juga sama. Hitung jika 43 sampai 51. Oke, ada dua. Kita copy saja. Copy, paste di sini. Kemudian kita edit 52 sampai, saya perbesar dulu, 52 sampai 60. Edit 60 di sini, 52, 61, 69. Ini 61. Kemudian 70, 78. Kemudian ini 79, 87. Yang terakhir 88, 98. Oh, 8 tambah 8 ini 96 ya. 61 sampai 69, 70 sampai 78, 79 sampai 8, 79 sampai 87, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, benar. 87, kemudian ini 88 sampai 96. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Oh, 95, kebablasan. Benar 96. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Oh, benar. Ini 96 ya. Jika ada kekeliruan nanti mohon dikoreksi ya. Nah, ini kegunaannya, ini keuntungannya kita tidak perlu mengurutkan seperti yang pada metode yang sudah saya ajarkan terdahulu. Enaknya seperti itu, dan kita tinggal copy paste aja dan mengedit angka-angka yang ada di dalamnya, lebih enak. Untuk yang ini FH, frekuensi harapan, sama dengan yang kemarin itu. Untuk frekuensi harapan kita tinggal
mengeditnya saja. 54. Benar. Ya. Untuk memastikan kita perlu pakai di sum dulu. 54. Ya. Kemudian di sini FO min FH. FO min FH kuadrat. Kita cukup 2 angka di belakang koma saja. Kalau Anda mau 3 angka di belakang koma silahkan, tidak masalah, sama dengan FO min FH kuadrat per FH. Oke, kita drag ke bawah. 14,9085. Oke. Sebentar saya cek dulu datanya ya. Hmm, 70 sampai 78. Oke, kita buat tidak normal ya, karena ini contohnya memang tidak normal. Nanti di bagian yang Titin Sotriani ini Anda ganti menjadi 87 yang ini, biar nanti datanya tidak normal. Tadinya normal 1%. Oke, untuk decision-nya sama dengan jika ini kurang dari 15, sekian, maka normal 1%. Kemudian jika ini kurang dari yang 11,07, maka normal 5%. Kemudian jika lebih dari itu maka tidak normal. Nah, dalam hal ini tidak normal ya, karena lebih besar dari 15,086. Ini sudah rumus, nanti jenengan tidak usah repot-repot mencarinya. Seperti itu. Kemudian kita cari lagi yang English Indonesian Translation. Data max-nya 95, data min-nya 45, kemudian data max dikurangi data min dibagi 6. 8,33 kita bulatkan menjadi 8 lagi ya. Oke, kita mulai dari angka yang terkecil, 45 tambah 8, 53, 54 tambah 8, 62, 63 tambah 8, 71, 72 tambah 8, 80, 81 tambah 8, 89, 90 tambah 88. Untuk FO-nya kita tinggal ngopi saja yang di sini, tapi nanti kita edit ringnya. Oke, tadinya ringnya kan ada di sebelah sini, yang sebelah sini, maka nanti kita ganti geser ke yang sebelah sana, yang digeser ke yang English Indonesian Translation, tadinya di Vocabulary Mastery, seperti itu. Untuk angkanya 45 sampai 53. 45 sampai 53. Oke, kemudian kita kok edit yang di sini, copy, paste. Kita tinggal edit angkanya 54 sampai 62. 54 sampai 62, 63 sampai 71,
63 sampai 71, 72 sampai 80, 72 sampai 80, 81 sampai 89. Kemudian yang terakhir 90 sampai 98. 90 sampai 98. Oke. Auto sum. Nah, kemudian untuk FH-nya, frekuensi harapannya kita ngopi saja dari sini. Sama, karena jumlah mahasiswanya sama, 54. Kemudian kita kalau mau ngopi rumus dari sini juga enggak apa-apa. FO min FH dan seterusnya ini sama. Nah, ini sama. Ini juga sama, ini sama. Oke, kita tinggal di drag saja ke bawah. Nah, di sini angkanya 25,23 sekian. 25,24. Ini tentu saja abnormal ya. Kita tinggal copy saja dari sini. Kemudian setelah di copy ternyata semuanya tidak normal ya. Nah, karena rumusnya tidak normal, karena datanya tidak normal, maka rumus yang digunakan ada korelasi kontingensi, ada Spearman rank, dan juga ada kendala tahu. Nanti jenengan bisa baca di bukunya Sugiono, Statistika untuk Penelitian, di halaman 239. Nah, tapi untuk pada kesempatan ini, nanti saya akan gunakan adalah rumus Spearman rank. Rumusnya adalah seperti ini. Rho sama dengan 1 dikurangi 6 sigma B1 kuadrat dibagi N kali N kuadrat min 1, di mana rho adalah koefisien korelasi Spearman rank. Seperti itu. Sebelum kita mengaplikasikan ke rumus ini, oh ya, nanti setelah rho-nya ketemu, itu dilanjutkan dengan uji Z, karena jumlah sampelnya besar lebih dari 30. Kalau kurang dari 30 nanti ada sendiri di bukunya Sugiono ya. Tapi dalam hal ini biasanya karena memang jumlah sampelnya itu memang besar, satu kelas itu lebih dari 30, maka ini saya gunakan atau saya contohkan yang yang menggunakan sampel besar seperti itu, agar mirip dengan yang nanti ketika Anda skripsi. Di sini sebelum mengaplikasikan ke rumus rho itu atau rumus saya lupa, korelasi Spearman rank, ini ada tabel penolong. Jadi kita harus mencari BI kuadratnya. Nah, sigma BI kuadratnya. Sigma BI kuadrat itu nanti akan kita gunakan di sini. Nah, di sini kalau yang lain-lain kan sudah ada 6, kemudian ada N-nya sudah ketemu, tinggal 1 BI kuadratnya belum ketemu. Nah, sigma BI kuadrat caranya seperti ini. Jadi datanya ini, jenis data yang digunakan adalah ordinal. Ordinal itu ranking. Jadi kita nanti akan melakukan perankingan pada data yang ada. Seperti itu ya. Caranya seperti ini, kita satu persatu caranya. Ini di copy dulu sampai bawah, di copy, kemudian di paste di tempat yang kosong di bawahnya ini. Kemudian kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil seperti itu. Terus ini diberi ranking. Caranya seperti itu, Anda ketikkan aja 1 dan 2, kemudian nanti Anda drag ke bawah. Nah, seperti itu. Ini sudah ketemu ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai ranking yang terakhir, ranking 54. Tapi yang jadi masalah adalah di sini ada angka-angka yang sama atau ada nilai-nilai yang sama. Oke, ada nilai-nilai yang sama. Di sini contohnya yang ranking 1, 2, 3 ini nilainya 90. Nah, ini tidak boleh ranking 1, 2, 3 karena nilainya sama. Oleh karena itu kita ambil rata-rata. Jadi di sini ada yang mendapatkan nilai 90, ada 3 orang, maka kita ambil tengah-tengahnya, yaitu ranking 2, 2, 2.
Seperti itu. Di sini 4, ini 5. Kemudian ini ada yang nilai 85, ada 3 orang. Maka kita ambil nanti ranking 7. Kemudian ketika ada 2 yang sama seperti ini, kita ambil tengah-tengahnya yaitu 9,5. Ini ranking 9,5. Tidak ada ranking 9 dan ranking 10. Ini 83, ini 11,5, ini 11,5, 82 nggak ada yang sama, 81 nggak ada yang sama, 80, 1, 2, 3, ini berarti ranking 16. Manual ya ini ya. Kemudian ranking 78, oh ini ada banyak ternyata ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil tengah-tengahnya berarti ranking 21. 21. Oke. Kemudian di sini ranking 7 yang mendapatkan nilai 77, 1, 2, 3, 4. Ada 4 berarti 25,5. Atau kalau jenengan bingung, lebih gampangnya seperti ini. Kita ambil sama dengan average, kemudian kita blok yang nilainya sama. Blok pada rankingnya ya, jangan pada angkanya. Nah, ini 25,5. Jadi ya, di sini nanti semuanya adalah 25,5. 25,5. Seperti itu. Nah, ini kita delete. Kemudian 76, 74. Nah, ini 72 ada banyak sama dengan average 72 di sini. Oke, di sini rankingnya 31,5. 31,5. Oke. Kemudian 34, terus 70, ini 35,5, ini 35,5 lagi. Terus ini 69, 68, 38,5, 38,5, 67, 67, ini 41. Kemudian 66, 65, ini 44,5. 44,5. Terus 64 ini ada 46,5. Kita copy saja. Terus yang terakhir ini 48, 49, 50. Tidak ada yang sama. Oh, ada yang sama 53,5. 53,5. Oke. Setelah ini semuanya di ranking, kemudian yang berikutnya kita kembalikan lagi posisinya ke seperti semula. Klik data, klik sort smallest to largest, seperti itu. Nah, yang kita copy adalah yang rankingnya ini, hasil rankingnya ini kita isikan di sini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang Y, kita copy lagi datanya, kita pastekan di sini. Kita pastekan di sini. Ini detail lagi ya rankingnya. Kita ulangi lagi prosesnya. Diketikkan 1, 2, kemudian di drag sampai bawah. Ini di detail dulu. Baru setelah itu kita klik yang sort largest to smallest, seperti itu. Oh, keliru. Di sort dulu baru di ranking ya. Ya, lupa. Oke. Di ranking. Nah, sudah. Nah, di sini yang angka 90 kan banyak. Oke, sama dengan average, sama seperti tadi tekniknya, teknik untuk mencari rankingnya. 3,5 sama dengan 3,5 ini ya. Kemudian yang berikutnya 85 ada 2, ada berarti rankingnya 6,5. Kemudian 80 ini berarti 9, ada 3. Wah, ini 75 ada banyak banget ini. Ya, sama dengan average. Kemudian sampai sini. Oke, berarti ini 15,5. 15,5 jret sudah. Terus ini 70 juga ada banyak. Sama dengan average. Ini sampai sini. Ini 26,5. 26,5. Semua yang dapat nilai 70, rankingnya 26,5. Terus yang nilainya 65 itu juga sama, kita average 36.
Oke, 36. Kemudian yang berikutnya yang nilainya 60. Kita cari rata-ratanya, rata-rata rankingnya 43,5. Oke. Kemudian yang berikutnya 55. Ini cuma 3, berarti kita ambil tengah-tengahnya 49. Ini 49, ini juga 3 yang mendapat nilai 50, berarti 52, ini 52. Oke. Setelah selesai, kita kembalikan lagi posisinya seperti semula. Dan kita copy rankingnya. Nah, kita pastekan di sini. Nah, kita sudah selesai mencari ranking untuk XI dan juga YI, atau untuk vocabulary dan juga untuk translation. Yang berikutnya kita akan mengurangkan ya, XI dikurangi dengan YI dan dikuadratkan. Nanti yang ini pangkat 2. Oke, kita akan drag ke bawah. Oke, kemudian kita akan jumlahkan atau disamkan. Ini bukan 0 ya, tapi 13577,5. Kita akan ambil yang ini. Ini nggak dipakai, ini memang harus 0. Kalau tidak 0 maka akan salah. Seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu, baru kita bisa mengaplikasikan ke dalam rumus yang ini. Jadi, untuk mencari row sama dengan 1 min 6 kali 6 kali sigma B1 kuadrat atau sigma BI kuadrat. Klik yang ini. Kemudian kita kembali lagi ke atas. 6 kali sigma BI kuadrat. Terus dibagi N-nya tadi berapa ya? 54 Pak ya? Kita cari dulu ya. Oh ya benar 54. N 54 kali 54 kuadrat 54 pangkat 2 kurangi 1 ini nggak usah. 1 min ini tinggal ditutup yang terakhir. 1 min 6 kali sigma B1 kuadrat atau sigma BI kuadrat dibagi N kali N kuadrat min 1. Kita enter 0,482. Oke, dari 0,482 itu kemudian kita akan melanjutkan dengan menghitung Z-nya atau Z hitungnya sama dengan row ini dibagi 1 per akar dari N-1. 54 min 1. Oke, sama dengan 3,512. Oke, sama dengan 3,512. Nah, angka 3,512 ini nanti kemudian dibandingkan dengan Z tabel. Kita ambil yang mau 5% atau 1%, karena di sini ada 2 hipotesis, maka kita akan menggunakan two-tailed test. Di sini ada yang 1% dan 5%. Nanti mau ambil yang mana? Nah, kenapa kok ini langsung diputuskan 1,96, kemudian yang
one tail test itu 1,64, ini yang 1% 2,58 dan seterusnya. Ini ada sumbernya, silakan nanti Anda bisa lihat sendiri di YouTube ya. Kenapa kok angkanya 1,96? Jadi dulu waktu saya mengajar itu masih bingung angka 1,96 itu dari mana. Ternyata setelah dijelaskan di YouTube ini, di channel atau di alamat link ini sudah jelas. Oke, kita akan mencoba mengasumsikan ke yang 5% saja ya. Kalau mau 1% juga sama sih, karena sebenarnya ini masih tetap HA-nya nanti yang diterima. Karena jika Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka HA yang diterima. Sama dengan jika ini lebih besar, sama dengan, kita coba yang 1% tidak apa-apa ya. Sama dengan ini, maka HA diterima. Kemudian kalau kurang dari itu, HA ditolak. Oke, HA diterima ya, karena Z hitung lebih besar daripada Z tabel. Yang artinya apa? Nah, kita tinggal copy paste aja yang HA-nya. HA-nya kita copy paste saja di sini. Oke. Mana ya? Paste-nya di sini. Nah, seperti itu. Jadi ada positif dan signifikan korelasi, hubungan yang positif dan signifikan antara Student Vocabulary Mastery dan English Indonesian Translation Ability, seperti itu. Oke, cukup sekian untuk yang korelasi ini. Nanti bila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa kita diskusikan di Google Classroom. Oke, terima kasih. Nanti akan kami berikan tutorial lagi untuk yang komparasi dan juga yang lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.